Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, tepat pukul 1 dini hari, dan merasakan atmosfer di dalam kamar Anda mendadak menjadi sangat pengap, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar dan berat sedang menekan dada Anda? Anda mencoba berteriak, namun tenggorokan Anda tercekat, dan saat Anda melirik ke arah celah di bawah pintu kamar Anda melihat sebuah cairan kental berwarna abu-abu pekat yang kenyal seperti jeli, perlahan-lahan merayap masuk ke dalam ruangan. Di tanah Pasundan, makhluk ini dikenal dengan nama Jurik Jiks. Ia adalah entitas tanpa tulang yang tidak membutuhkan kunci atau merusak jendela untuk masuk ke dalam rumah Anda. Ia hanya membutuhkan celah sekecil beberapa milimeter untuk menyelipkan tubuh jelinya yang dingin. Tujuannya hanya satu, merayap naik ke atas tempat tidur Anda, melilitkan tubuh kenyalnya yang tak bertulang ke leher Anda, dan menghisap setiap hembusan nafas terakhir Anda hingga Anda tewas dalam kondisi wajah yang membiru, tanpa sempat meminta pertolongan. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Yudi menyadari bahwa cairan dingin yang menetes di keningnya berasal dari tubuh Jurik Jiks yang sedang bergelantungan di langit-langit kamarnya. Coba periksa celah di bawah pintu kamar Anda saat ini. Apakah ada sesuatu yang tampak berkilau di kegelapan sana? Tulis di kolom komentar. Sampurasun Rahayu. Sebagai pagar batin, agar rumah kita selalu dijauhkan dari segala jenis makhluk yang tak kasat mata. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan membongkar teror yang menyelinap dalam senyap. Mari kita mulai bab 1. Jawa Barat, sebuah tanah yang diberkati dengan hamparan pegunungan hijau yang indah dan udara sejuk yang menenangkan. Namun, di balik kabut tebal yang seringkali menyelimuti desa-desa tuanya, tersimpan lapisan-lapisan mistis yang sangat tua dan kelam. Di sebuah kampung kecil yang terletak di kaki Gunung Gede, suasana malam selalu membawa keheningan yang sangat berbeda. Sebuah keheningan yang seolah-olah menekan kesadaran manusia untuk segera menutup pintu dan memadamkan lampu begitu matahari terbenam. Yudi, seorang pemuda berusia 27 tahun yang bekerja sebagai kurir logistik malam, baru saja kembali ke rumah kontrakannya yang terbuat dari dinding bilik bambu dan kayu tua di ujung kampung. Baginya, kelelahan fisik setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer di atas sepeda motor adalah musuh utamanya, sehingga ia tidak pernah memikirkan cerita-cerita orang tua di kampungnya tentang bahaya tidur terlentang tanpa menutup celah ventilasi. Rumah kontrakan kecil itu berdiri di dekat perbatasan kebun bambu yang rimbun, tempat di mana angin malam seringkali mengeluarkan suara desisan ganjil yang menyerupai rintihan manusia yang sedang kesakitan. Malam itu, jam dinding di ruang tengah yang berdebu menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Yudi berbaring di atas kasur lantai yang tipis di dalam kamarnya yang sempit, menatap langit-langit kayu yang dipenuhi oleh jaring laba-laba. Udara di dalam kamar mendadak berubah menjadi sangat dingin. Sebuah dingin yang tidak biasa, yang membuat tulang-tulangnya terasa ngilu. Padahal ia telah mengenakan jaket tebal yang biasa ia gunakan untuk berkendara. Yudi mencoba memejamkan mata, memaksakan otaknya untuk beristirahat. Namun insting bertahannya mulai menangkap sebuah keganjilan yang merayap di tengkuknya. Suara jangkrik dan katak di luar rumah yang tadinya saling bersahutan mendadak senyap seketika, menyisakan sebuah keheningan yang begitu murni, hingga Yudi bisa mendengar suara detak jam dinding dengan sangat nyaring.
seolah-olah setiap detiknya sedang menghitung mundur sisa waktu kemanusiaannya. Ia merasakan atmosfer di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat berat. Seolah-olah tekanan udara di sekelilingnya telah dilipat gandakan oleh kekuatan tak kasat mata. Kecurigaan Yudi memuncak saat ia mendengar suara halus dari arah bawah pintu kamarnya. Suara itu terdengar seperti suara splat, slurp. Suara benda basah dan kenyal yang sedang dipaksa untuk melewati celah sempit di antara pintu kayu dan lantai semen yang retak. Yudi melirik ke arah bawah pintu menggunakan sudut matanya. Dan di bawah temaramnya cahaya bulan yang masuk melalui ventilasi, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat seluruh sarafnya menegang. Sebuah massa berbentuk cairan abu-abu pekat yang sangat kental dengan tekstur yang kenyal menyerupai jeli atau gelatin raksasa, perlahan-lahan merayap masuk ke dalam kamarnya. Cairan itu bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar. Ia tidak mengalir mengikuti gravitasi, melainkan bergerak maju dengan kecerdasan yang sangat menakutkan, membentuk lipatan-lipatan daging transparan yang bergetar secara konstan. Yudi mencoba bangkit dari kasurnya, namun ia tersentak ngeri saat menyadari bahwa seluruh tubuhnya mendadak lumpuh total. Sebuah kondisi sleep paralysis atau ketindihan yang terjadi bukan karena gangguan medis, melainkan karena radiasi energi negatif yang dipancarkan oleh makhluk tersebut. Makhluk tanpa tulang itu, sang jurik Jiges, kini telah sepenuhnya berhasil melewati celah pintu kamarnya. Seluruh massanya yang bervolume hampir sebesar tubuh manusia dewasa itu mulai mengumpul kembali, membentuk sebuah gundukan kenyal yang bergoyang-goyang di atas lantai semen. Yudi menatap dengan mata yang melotot penuh ketakutan saat ia melihat ke dalam massa jeli transparan tersebut. Di balik lapisan luarnya yang licin dan berlendir, terdapat beberapa gumpalan hitam yang menyerupai organ manusia yang sudah membusuk, dan di bagian atas gundukan itu, struktur wajah seorang wanita tua mulai terbentuk secara distorsi. Wajah itu tidak memiliki tengkorak. Mata dan mulutnya tampak meliuk-liuk di dalam cairan jeli, menciptakan ekspresi kesedihan dan dendam yang sangat mendalam. Dari celah mulut jalangnya yang kenyal, keluar suara desisan halus yang terdengar seperti suara napas orang tua yang sedang sekarat karena kehabisan oksigen. Napas. Berikan napasmu. Makhluk itu mulai merayap naik ke atas kasur lantai Yudi. Gerakannya sangat halus, tidak menimbulkan suara sedikit pun di atas kain sprei yang kusam. Namun, Yudi bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa tajam mulai menyentuh ujung kakinya. Hawa dingin itu merambat naik dengan cepat, melewati betis, paha, hingga akhirnya gundukan jeli itu berada tepat di atas dadanya. Beban yang dirasakan Yudi sangat luar biasa berat, seolah-olah ada seonggok batu besar yang diletakkan di atas tulang rusuknya, membuat setiap upaya untuk menghirup udara menjadi sebuah perjuangan hidup dan mati yang sangat menyiksa. Yudi mencoba berteriak memanggil ibunya yang tinggal di kampung sebelah. Namun mulutnya terkunci rapat, hanya mampu mengeluarkan suara erangan lirih dari dalam tenggorokannya yang mulai terasa kering dan panas. Makhluk itu mulai memanjangkan sebagian tubuhnya, membentuk untayan tentakel jeli yang tebal, yang perlahan-lahan melilit leher Yudi. Lilitan itu terasa sangat basah, licin, dan dingin seperti es yang ditempelkan langsung pada urat nadi lehernya.
Setiap kali Yudi mencoba menghembuskan napas, lilitan jurik jigs itu akan mengencang secara otomatis, mengikuti ritme pergerakan otot lehernya. Yudi menyadari kengerian murni dari makhluk ini. Ia tidak membunuh dengan cara mencakar atau menggigit, melainkan dengan cara menghisap esensi kehidupan manusia melalui udara yang dikeluarkan oleh paru-paru korbannya. Setiap helai napas yang dihembuskan Yudi tampak diserap oleh pori-pori jeli makhluk tersebut, membuat pendaran warna abu-abu di tubuhnya menjadi semakin terang dan pekat. Yudi merasa pandangannya mulai kabur, dipenuhi oleh bintik-bintik hitam yang berputar-putar, sebuah tanda bahwa otaknya mulai kekurangan pasokan oksigen secara kritis. Di dalam kegelapan yang mulai merapat itu, wajah distorsi di dalam jeli tersebut tampak tersenyum puas, menantikan saat di mana raga Yudi akan sepenuhnya menjadi kosong dan mati dalam kesunyian malam Pasundan yang dingin. Rasa sesak yang menghimpit dada Yudi kini bukan lagi sekadar sensasi fisik, melainkan sebuah siksaan eksistensial yang merenggut setiap jengkal kesadarannya. Di dalam kamar kontrakan yang sempit itu, oksigen seolah-olah telah berubah menjadi komoditas langka yang mustahil digapai. Setiap kali Yudi mencoba memaksa otot-otot dadanya untuk mengembang, gundukan jeli kelabu yang berada di atas tubuhnya akan bergetar, memancarkan denyutan dingin yang mengunci sistem sarafnya dengan lebih kejam. Lilitan tentakel tanpa tulang milik jurik jigs di lehernya terasa kian pekat dan lengket. Lendir transparan yang keluar dari tubuh makhluk itu mulai merembes masuk ke celah pori-pori kulit leher Yudi, menimbulkan rasa perih yang membakar seperti tersengat ribuan ulat bulu hutan. Pandangan Yudi kian menyempit, menyisakan lingkaran guram yang memperlihatkan struktur wajah distorsi di dalam massa jeli tersebut yang kini tampak semakin jelas dan bergerak, memancarkan aura kebencian yang murni dari masa lalu yang tak pernah selesai. Dalam kondisi yang berada di perbatasan antara hidup dan mati tersebut, sebuah fenomena metafisika mulai terjadi di dalam otak Yudi yang kekurangan pasokan darah segar. Melalui lendir dingin yang meresap ke dalam urat nadinya, kesadaran Yudi seolah-olah terhubung secara langsung dengan memori kolektif yang dibawa oleh sang jurik jigs. Sebuah visi masa lalu mendadak berputar di dalam kepalanya dengan kecepatan tinggi, menghancurkan sisa-sisa realitas kamarnya. Ia melihat kilasan waktu puluhan tahun silam di kampung yang sama, di tempat rumah kontrakannya kini berdiri. Ia melihat sesosok wanita tua berkulit keriput yang dulunya hidup terisolasi dari masyarakat. Seorang wanita yang dituduh mendalami ilmu hitam pesugihan untuk mempertahankan umurnya. Ketika warga desa yang dipenuhi amarah mendatangi gubuknya, wanita itu mencoba bersembunyi di dalam sebuah tempayan besar yang berisi minyak kelapa dan ramuan jeli gaib. Namun, warga yang kalap memilih untuk membakar gubuk tersebut, membiarkan wanita itu tewas mengenaskan di dalam cairan yang mendidih, hingga daging dan tulangnya meleleh menjadi satu massa kenyal yang tak berbentuk. Wanita tua itu tewas tanpa sempat mengeluarkan satu pun teriakan ampunan, karena tenggorokannya telah tersumbat oleh cairan ramuan yang mendidih. Kematian yang sangat pedih dan menjijikan itu melahirkan sebuah kutukan baru di tanah Pasundan. Raga yang telah meleleh tanpa tulang itu bangkit kembali sebagai jurik jigas.
sebuah entitas yang akan selalu kembali ke tempat kematiannya untuk mencari napas hidup dari manusia-manusia muda guna mendinginkan rasa terbakar yang abadi di dalam sukmanya. Yudi tersentak di dalam batinnya. Ia menyadari bahwa rumah kontrakan yang ia tinggali saat ini dibangun tepat di atas tanah bekas gubuk wanita tua itu terbakar. Pondasi kamarnya adalah tempat di mana tempayan jahanam itu dulu meleleh. Kesadaran ini tidak memberikan rasa lega, melainkan sebuah keputusasaan yang lebih dalam, karena ia tahu bahwa makhluk di atas dadanya ini tidak akan pernah melepaskannya hingga kontrak penagihan napas ini terpenuhi secara sempurna. Makhluk tanpa tulang itu mulai menekan wajah distorsinya lebih dekat ke arah wajah Yudi. Bau yang keluar dari tubuh kenyal itu kini berubah. Bukan lagi sekadar bau apak, melainkan bau minyak kelapa tengik yang terbakar, bercampur dengan bau daging busuk yang pekat. Dari celah cairan yang berfungsi sebagai mulutnya, Jurik Jiks mengeluarkan seutas lidah panjang yang teksturnya seperti gelatin basah, meraba-raba bibir Yudi yang sudah mulai membiru. Makhluk itu ingin menghisap udara langsung dari paru-paru Yudi melalui kontak mulut ke mulut. Sebuah proses ekstraksi sukma yang akan meninggalkan raga korbannya dalam kondisi kaku dengan bekas lilitan lebar yang membiru di leher, menyerupai bekas cekikan tali tambang yang tidak kasat mata. Yudi mencoba mengumpulkan sisa-sisa energi kinetik di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan lidah makhluk itu masuk ke dalam tenggorokannya, maka tamatlah riwayatnya sebagai manusia. Di tengah kelumpuhan absolutnya, jemari tangan kanan Yudi yang berada di samping paha secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang keras di lantai semen. Itu adalah sebuah batu asahan kecil yang biasa ia gunakan untuk menajamkan pisau dapur, tergeletak di pojok kasur yang berdebu. Meskipun seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, insting bertahan hidup yang sangat primitif membuat Yudi mampu memfokuskan seluruh sisa kemauannya pada ujung jari-jarinya. Dengan perjuangan yang luar biasa hingga urat-urat di pelipisnya menonjol dan hampir pecah, Yudi berhasil menggerakkan dua jarinya untuk menjepit batu asahan tersebut. Gerakan kecil itu memicu aliran adrenalin yang luar biasa besar, sebuah sentakan energi murni yang sanggup menembus blokade saraf yang dipasang oleh radiasi energi negatif sang Jurik Jiks. Yudi mengerahkan segenap jiwanya untuk melakukan satu gerakan eksplosif yang akan menentukan nasibnya. Dengan satu hentakan yang disertai erangan dalam yang keluar dari hidungnya, ia berhasil mengangkat tangan kanannya dan menghantamkan batu asahan itu tepat ke arah pusat massa jeli yang berada di atas dadanya. Seplat! Batu asahan itu masuk ke dalam tubuh kenyal makhluk tersebut, mengenai salah satu gumpalan hitam yang berfungsi sebagai inti organ gaibnya. Makhluk tanpa tulang itu seketika menjerit. Sebuah suara jeritan wanita tua yang sangat melengking dan melengking menggema di dalam ruangan sempit itu hingga membuat kaca jendela bergetar hebat. Lilitan tentakil di leher Yudi mendadak mengendur secara drastis saat makhluk itu tersentak mundur. Tubuh jelinya bergejolak liar seperti air yang sedang direbus di atas api yang besar. Kelumpuhan Yudi pecah seketika seiring dengan terganggunya konsentrasi energi sang Jurik Jiks.
Yudi langsung terbatuk-batuk hebat, menghirup udara malam yang pengap dengan rakus, hingga paru-parunya terasa perih seperti terbakar. Ia tidak menunggu makhluk itu untuk pulih. Dengan sisa kekuatannya yang gemetar, Yudi berguling keluar dari kasur, merangkak dengan panik menuju ke arah pintu kamar. Di belakangnya, gundukan jeli kelabu itu mulai menyatukan masanya kembali. Wajah distorsinya berganti menjadi ekspresi kemarahan yang sangat mengerikan. Siap untuk kembali menerjang Yudi dengan lilitan yang jauh lebih mematikan. Yudi tahu bahwa pintu kamarnya terkunci dari dalam, dan tangannya yang gemetar berjuang keras untuk memutar grendel besi yang sudah berkarat di tengah kegelapan yang kian mencekam. Grendel besi yang berkarat itu akhirnya berputar dengan suara derit yang kasar, seiring dengan sentakan keputusasaan yang meluap dari jemari Yudi. Ia mendorong pintu kamar dengan seluruh berat badannya, terlempar keluar ke ruang tengah rumah kontrakannya yang gulita. Namun, kelegaan yang ia harapkan tidak pernah datang. Begitu kakinya menginjak lantai ruang tengah, Yudi tersentak ngeri saat merasakan permukaannya telah berubah menjadi sangat licin dan lengket. Melalui temaram cahaya bulan yang menembus celah ventilasi, ia melihat seluruh lantai rumahnya telah dilapisi oleh lendir abu-abu transparan yang tebal. Sebuah jejak yang membuktikan bahwa jurik Jigs telah mengitari seluruh sudut rumah itu sebelum menyelinap ke kamarnya. Rumah kecilnya telah diubah menjadi sebuah jebakan liminal yang kedap. Setiap kali Yudi mencoba melangkah maju menuju pintu utama, kakinya tergelincir, dan energi negatif yang memancar dari lendir tersebut kembali mencoba menarik kesadarannya jatuh ke dalam kelumpuhan yang sama. Dari arah belakang, suara splat, slurp, kembali terdengar dengan ritme yang jauh lebih cepat dan bertenaga. Makhluk tanpa tulang itu keluar dari kamar. Masanya yang kenyal kini meliuk-liuk di atas dinding bambu, meninggalkan noda basah yang berbau minyak kelapa tengik terbakar. Wajah wanita tua di dalam jeli tersebut tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan amarah yang sangat pekat karena mangsanya telah berani melukai inti organ gaibnya menggunakan batu asahan. Tentakel-tentakel jeli yang panjang mulai menjuntai dari langit-langit, mencoba mengunci posisi leher Yudi dari atas. Yudi menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa membuka pintu utama yang digembok dari luar oleh takdir malam ini. Satu-satunya jalan keluar adalah jendela kaca kecil di samping dapur yang menghadap langsung ke arah kebun bambu. Dengan sisa tenaga yang bergetar hebat, ia merangkak dan berguling di atas lantai yang berlendir, mengabaikan rasa perih di kulitnya yang mulai melepuh akibat keasaman lendir makhluk tersebut. Saat Yudi berhasil mencapai meja dapur, sebuah tentakel jeli raksasa meluncur dengan kecepatan kilat, melilit pinggangnya, dan menarik tubuhnya ke belakang hingga menghantam lemari kayu dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa menghujam tulang rusuknya. Namun, adrenalin yang mengalir deras di dalam nadinya menolak untuk membiarkan kesadarannya padam. Yudi meraba permukaan meja dapur secara membabi buta, dan jemarinya menangkap sebuah botol kaca berisi minyak tanah yang biasa digunakan ibunya untuk menyalakan kompor tua. Ia teringat akan visi masa lalu yang ia lihat beberapa menit yang lalu. Makhluk ini lahir dari api yang membakar minyak mendidih. Di dalam hukum mistis Nusantara, sesuatu yang lahir dari trauma api seringkali hanya bisa dihancurkan atau diusir oleh elemen yang sama, karena api akan memicu kembali memori rasa sakit yang paling murni dari sukmanya. Dengan tangan yang gemetar, Yudi membuka tutup botol tersebut dan menyiramkan seluruh isinya ke arah massa jeli yang sedang menjengkeram pinggangnya. Ia kemudian meraih korek api kayu yang tergeletak di dekat kompor, menyalakan satu bilah dan melemparkannya tepat ke arah cairan minyak tanah tersebut. Wush! Api berwarna oranye terang seketika berkobar di tengah kegelapan ruang dapur, membakar permukaan luar tubuh kenyal sang jurik Jigs.
Makhluk tanpa tulang itu menjerit, sebuah pekikan wanita tua yang sangat melengking hingga sanggup memecahkan beberapa piring kaca di rak dapur. Lilitan di pinggang Yudi terlepas seketika saat makhluk itu berguling-guling di atas lantai, mencoba memadamkan api yang membakar lendirnya yang mudah tersulut. Andi tidak membuang waktu sekejap pun. Ia melompat ke arah jendela dapur, menghantam kaca tersebut menggunakan sikut jaket tebalnya hingga hancur berantakan. Ia melemparkan dirinya keluar melalui bingkai jendela yang tajam, jatuh tersungkur di atas tumpukan daun bambu kering yang dingin. Udara malam kebun bambu yang segar langsung menusuk paru-parunya, sebuah kontras yang luar biasa setelah hampir mati kehabisan napas di dalam rumahnya sendiri. Yudi terus merangkak menjauh dari rumah kontrakannya, menembus rimbunnya pohon bambu yang bergoyang tertiup angin malam, menuju ke arah rumah sesepuh kampung yang berada sekitar 200 meter di depan. Di belakangnya, ia bisa melihat cahaya api dari dalam dapurnya perlahan mulai meredup, digantikan oleh desisan frekuensi statis yang menandakan makhluk itu sedang menyerap kembali masanya ke dalam tanah, melarikan diri dari kobaran api yang membakar memorinya. Fajar akhirnya menyingsing di ufuk timur tanah Pasundan, memancarkan garis cahaya emas yang membasuh kabut tebal di kaki Gunung Gede. Yudi ditemukan oleh warga kampung dalam kondisi lemas dan trauma berat di pekarangan rumah sesepuh. Lehernya dihiasi oleh bekas lilitan lebar berwarna ungu kehitaman yang sangat jelas, menyerupai bekas luka bakar kimia yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sembuh. Rumah kontrakan kecil di ujung kampung itu segera dikosongkan secara permanen setelah warga menemukan seluruh bagian dalamnya tertutup oleh lapisan kerak abu-abu kering yang berbau minyak tengik. Yudi berhasil selamat dengan membawa napas manusianya, namun ia tidak pernah lagi berani tidur terlentang atau membiarkan celah di bawah pintunya terbuka tanpa dilapisi oleh taburan garam halus dan doa perlindungan yang kuat. Ia menyadari bahwa di bawah tanah tempat manusia membangun kehidupan modern, selalu ada sisa-sisa dendam tanpa tulang yang sedang mengintai dalam senyap, menunggu celah sekecil apapun untuk kembali merampas hak hidup yang paling mendasar. Sehelai napas di tengah malam yang sunyi. Para sahabat penjelajah misteri dan sahabat kisah alam sebelah. Akhir dari teror jurik Jigs yang dialami oleh Yudi di kaki Gunung Gede adalah sebuah peringatan yang sangat nyata tentang bagaimana sejarah kelam masa lalu bisa mewujud menjadi petaka di masa kini. Makhluk tanpa tulang itu bukan sekedar momok mitologis, melainkan sebuah manifestasi dari trauma, dendam, dan energi negatif yang menolak untuk hancur bersama raga fisiknya. Ia memanfaatkan kelengahan kita, menyelinap melalui celah yang kita anggap remeh, untuk merampas esensi kehidupan yang paling berharga. Jangan pernah mengabaikan kebersihan spiritual tempat tinggal Anda. Dan jangan pernah meremehkan kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk selalu menutup rapat setiap akses masuk ke dalam ruang privasi kita saat malam telah mencapai puncaknya. Karena di dunia alam sebelah, ada entitas-entitas yang tidak membutuhkan kekuatan fisik untuk menghancurkan Anda. Mereka hanya membutuhkan sebuah celah kecil dan rasa takut Anda untuk dijadikan energi penindas yang mematikan batin. Hargailah setiap hembusan napas Anda dan jagalah rumah Anda
agar selalu menjadi benteng yang suci dari rembesan energi busuk yang tak kasat mata. Tetaplah waspada saat Anda terbangun di tengah malam yang mati. Jika Anda mendengar suara benda basah yang merayap di bawah celah pintu kamar Anda, atau merasakan udara di sekitar Anda mendadak menjadi sangat pengap dan berbau minyak terbakar, segeralah bangun batin Anda dalam doa perlindungan yang paling kuat. Jangan biarkan kelumpuhan mengunci raga Anda, karena di tanah Nusantara yang penuh dengan misteri ini, keselamatan Anda seringkali ditentukan oleh seberapa cepat Anda mengenali tanda-tanda kehadiran mereka, sebelum lilitan dingin itu mengunci tenggorokan Anda selamanya. Saya pamit dari sunyinya kebun bambu di kaki Gunung Gede malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana batas antara lantai rumah yang bersih dan lendir makhluk penghisap sukma hanya setipis celah papan yang Anda abaikan setiap hari. Selamat malam dan tetaplah waspada.